di sini saya akan membahas tentang analisis perangkat lunak pada UML. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian UML. Apa itu UML? UML adalah Unified Modeling Language. Arti UML adalah sebuah bahasa yang menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak. Bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, ataupun perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML adalah bahasa standar yang penulisan blueprint software yang digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, pembentukan, dan pendokumentasikan alat-alat dari sistem perangkat lunak. Proses visualisasi ini sangat penting untuk dilakukan agar pembuatan aplikasi bisa lebih terstruktur. Selama ini pembuatan aplikasi tidak bisa berjalan dengan lancar apabila visualisasinya tidak dibuatkan. Jadi ketika akan membuat suatu program, developer akan bingung harus melakukan apa. Makanya UML akan membuat mereka menjadi lebih mudah ketika membuat program. Apalagi sudah ada pembagian dan penjabaran seluruh struktur yang harus ada di dalam program tersebut. Kita akan masuk pada apa itu UML menurut para ahli. Yang menurut Rosa dan Salahuddin, UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasikan objek. Sedangkan menurut Herlawati, UML adalah kumpulan diagram yang terdiri dari diagram 9 dan diagram 8. Menurut Nugroho, UML merupakan metode kolaborasi antara metode-metode BOTS, OMT (Object Modeling Technique) serta OOSA (Object Oriented Software Engineering) yang digunakan untuk menganalisa rancangan sistem. Sedangkan menurut BOTS, pengertian UML diagram adalah bahasa standar yang digunakan dalam perancangan sebuah sistem. Di sini saya akan masuk ke sejarah singkat UML. Sebelumnya, hadirnya UML pembuatan dari aplikasi hanya dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan pengembangan suatu aplikasi sederhana sekalipun berjalan cukup lama karena sulit untuk menyelaraskan seluruh keinginan. Untungnya pada tahun 1997, UML diciptakan oleh Object Management Group. Pencipta ini menjadi standar di seluruh dunia dan digunakan sebagai dasar ketika akan melakukan proses pembuatan aplikasi. Seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi ini terus dikembangkan sehingga visualisasinya dari pembuatan aplikasi menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang tidak masuk dalam tim sekalipun begitu membaca UML akan paham bagaimana alur pembuatannya. Oke, di sini saya akan masuk ke tujuan dan fungsi penggunaan UML terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah memberikan gambaran visual. Tujuan pertama pembuatan dari UML adalah memberikan gambaran visual yang lebih jelas. Saat membuat suatu aplikasi, gambaran visual ini sangat penting untuk memudahkan seluruh tim memahami kira-kira aplikasi apa yang dibuat. Gambaran visual ini bisa dalam bentuknya semacam storyboard dan memperlihatkan desain awal di bagian depan. Desain visual ini akan memudahkan mereka kira-kira seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, yang kedua adalah blueprint dan rujukan. Rujukan sangat penting ketika akan menggunakan aplikasi. Jadi harus ada suatu blueprint atau cetak biru terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar semua orang ketika akan membuat program tertentu. Dengan menggunakan blueprint ini, maka seseorang bisa dengan mudah membuat aplikasi sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Selain itu, konsepnya akan sama satu dengan yang lain. Ini bisa meminimalkan kekeliruan karena ada persamaan persepsi dengan menggunakan blueprint kemungkinan untuk menjadi kesalahan sangat kecil. Maka bisa membuat pengguna ataupun developer bisa bekerja secara terpisah tetapi hasilnya sama. Yang ketiga adalah memudahkan pembagian tugas. Kita dibuatkan suatu diagram UML. Setiap bagian dari developer akan dibuatkan secara rinci. Setiap bagian sangat penting untuk dibuat karena akan memudahkan proses pembuatan sesuai dengan kemampuan dari developer. Jadi akan ada beberapa tim yang berbeda untuk membuat bagian program atau aplikasi. Pembuatan itu didasarkan dari diagram yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga antara satu bagian dengan yang lain masing-masing bisa tersambung.
Diagram ini dibuat untuk meminimalkan terjadinya kesalahan ketika seseorang sedang membuat aplikasi dalam bentuk yang cukup rumit. Karena di dalam aplikasi pasti ada banyak komponen yang tidak akan selesai jika dikerjakan secara langsung. Yang keempat adalah menjabarkan interaksi. Suatu aplikasi bisa berjalan dengan baik apabila interaksi yang ada di dalamnya sudah dijabarkan dengan sangat jelas. Tanpa adanya penjabaran ini akan sulit untuk dibuatkan seperti apa user interface dan juga sistem. Itulah kenapa diagram perlu dibuat untuk mengetahui seperti apa interaksi antara pengguna dan juga aplikasi. Interaksi akan ditulis mulai dari interaksi yang umum dan kemungkinan interaksi lainnya. Adanya interaksi yang akan memudahkan pembuatan aplikasi yang sesuai dengan keinginan. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh user bisa disediakan secara langsung sejak awal pembuatannya. Oke, di sini saya akan masuk ke tahap yang terakhir adalah mempercepat pembuatan. Disadari atau tidak, pembuatan aplikasi khususnya yang sangat rumit bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak sekali komponen yang harus dibuat satu dengan yang lain sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang sangat unggul. Penggunaan URL sangat penting untuk memperlihatkan seperti apa langkah-langkah kerja efektif dan efisien. Jadi seseorang bisa dengan mudah mengetahui berbagai aktivitas yang sedang mereka lakukan. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena bisa memudahkan pembuatan mulai dari awal hingga akhir. Jadi semua tim yang menanganinya tidak akan mengalami kebingungan ketika akan melakukan proses pembuatan. Di sini saya akan menambahkan notasi UML secara singkat. Ketika membuat UML biasanya akan ada notasi-notasi yang digunakan untuk memudahkan proses pengembangan dan pengenalan. Notasi tersebut biasanya sudah umum sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Beberapa notasi yang digunakan diantaranya adalah actor, user case, association, generation, node, class, interface, interaction, realization, dependency, dan package. Setiap notasi yang digunakan disesuaikan dengan diagram yang digunakan. Sekarang kita akan masuk tentang penjelasan tentang diagram URL. Diagram struktur, diagram ini menggambarkan elemen-elemen statis dari sistem hubungan antara elemen tersebut. Terbagi menjadi 4, ada object diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan class diagram. Yang kedua ada diagram perilaku. Diagram ini menggambarkan interaksi dan perilaku dinamis dalam sistem. User case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan state diagram. Di sini juga adalah manfaat UML. Manfaat UML adalah komunikasi yang lebih baik, dokumentasi yang terstruktur, analisis kebutuhan, dan visualisasi kompleksitas. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil UML. Yang pertama adalah activity diagram. Diagram aktivitas ini akan membagi suatu proses dalam aplikasi secara terperinci. Karena dalam aplikasi akan ada banyak sekali proses yang dilakukan oleh user sebelum akhirnya mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Aktivitas ini sangat penting untuk digambarkan untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi. Sebagai contoh, seorang sedang membuka atau mencari suatu informasi. Dengan begitu, mereka akan mengetik pada kolom pencarian yang sudah disediakan. Dari mulai membuka aplikasi sampai memasukkan kata kunci, dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Terjadi suatu proses yang tidak mudah. Pada diagram ini akan digambarkan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukannya. Yang kedua, kita masuk user case diagram. Pada diagram ini akan digambarkan kira-kira siapa saja yang akan menggunakan aplikasi atau suatu program. Biasanya akan dijabarkan orang-orang potensial yang akan melakukan proses ada aplikasi seperti penyimpanan atau melakukan pencarian. Katakanlah sedang membuat aplikasi yang digunakan untuk penjualan produk. Jenis user yang nantinya akan menggunakan adalah pembeli ataupun penjual. Masing-masing user akan melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Dia akan dibuat secara terperinci, kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh pembeli dengan menggunakan aplikasi itu. Selanjutnya adalah apa saja yang akan dilakukan oleh penjual dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kita akan masuk ke kelas diagram. Pada diagram ini akan dibuat secara lebih rinci kira-kira kelas apa saja yang akan dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi. Biasanya seorang pemimpin dari pembuatan program akan membuat kelas apa saja yang nantinya akan dikerjakan. Dia akan membuat beberapa kelompok dari kelas yang nantinya juga akan digabungkan atau dijabarkan secara rinci.
Setelah melakukan penjabaran ini, proses selanjutnya adalah menghubungkan antara satu kelas dengan yang lain. Dengan pembagian kelas yang lebih rinci ini, maka pembagian pembuatan aplikasi bisa berjalan dengan baik. Jadi seseorang bisa membuat tugas mereka secara rinci lalu disambungkan dengan tugas lain agar membentuk aplikasi yang lebih utuh. Ada sequence diagram. Diagram ini akan menunjukkan suatu interaksi yang akan dilakukan di dalam aplikasi atau yang akan dilakukan oleh user. Interaksi ini sangat penting untuk memperlihatkan seperti apa kinerja dari aplikasi secara karena berbentuk sequence biasanya akan terlihat urutan waktu dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Jadi bisa memperlihatkan apapun dengan lebih mudah. Apabila dalam suatu tersebut akan yang kurang sesuai, bisa diperbaiki agar proses bisa lebih cepat. Intinya dengan diagram ini bisa diketahui berapa lama proses yang akan dilakukan pada aplikasi ini. Yang selanjutnya ada state machine diagram. Proses ini dilakukan untuk memperlihatkan adanya suatu perubahan dari objek yang ada di dalam aplikasi. Perubahan ini akan terjadi sesuai dengan permintaan ataupun keinginan dari user yang menggunakannya. Diagram ini menunjukkan apa saja perubahan serta alur yang akan dilewati. Jadi ketika melakukan pengecekan atau mengetahui kira-kira perubahan apa saja yang terjadi dan apa yang harus dilakukan agar permintaan ini bisa dipenuhi. Dan terakhir ada komponen diagram. Pada diagram ini terjadi pembagian suatu aplikasi ke dalam beberapa komponen atau blok. Setiap komponen akan memiliki fungsi terdiri dan biasanya akan terhubung ke beberapa komponen yang lain. Pada setiap blok juga ada terdapat informasi yang lebih rinci, mulai dari desain, interface, hingga komponen lain yang lebih lengkap. Namun secara umum akan dibuat secara sederhana untuk memudahkan alurnya. Selanjutnya, setiap blok akan dijabarkan kembali sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa mengetahui lebih lanjut apa saja yang harus dilakukan. Selain itu, cara ini juga memudahkan pembagian tugas kepada tim developer. Dari contoh ini sudah jelaskan di atas, kamu bisa lebih mudah untuk memahami tentang UML dengan tujuan penggunanya. Ini saya ambil studi kasus, contohnya UML user case diagram. Di sini saya ada beberapa aktor. Yang pertama ada customer atau nasabah, mewakili orang yang berinteraksi dengan ATM. Yang kedua ada ATM technical atau teknisi ATM, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan ATM. Yang ketiga adalah bank, organisasi yang mengoperasikan ATM dan menyediakan layanan perbankan. Subsistemnya bank ATM ini adalah sistem atau subsistem yang dimodelkan yang menyajikan layanan kepada nasabah dan teknisi. User case-nya mewakili berbagai fungsionalitas atau user case dari ATM. Yang pertama ada check balance atau cek saldo, memungkinkan nasabah untuk mengecek saldo rekening mereka. Yang kedua ada deposit funds, setor dana memungkinkan nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening mereka. Yang ketiga ada withdraw cash, tarik tunai, memungkinkan nasabah untuk menarik uang tunai dari rekening mereka. Transfer fund, transfer dana, memungkinkan nasabah untuk mentransfer uang antara rekening. Maintenance, pemeliharaan. Fungsi ini digunakan oleh teknisi ATM untuk pemeliharaan rutin. Yang terakhir ada repair, perbaikan. Fungsi ini digunakan oleh teknisi ATM ketika ada masalah dengan mesin. Hubungannya, panah menunjukkan aktor mana yang terlibat dalam setiap user case. Nasabah berinteraksi dengan cek saldo, setor dana, tarik tunai, dan transfer dana. Teknisi ATM berinteraksi dengan pemeliharaan atau perbaikan. Aktor bank tampak terkait dengan seluruh sistem ATM. Diagram ini secara visual menjelaskan interaksi antara berbagai aktor, nasabah, teknisi bank, dan fungsionalitas yang tersedia di sistem ATM. Ini adalah representasi umum dalam analisis sistem untuk menangkap kebutuhan dan interaksi pengguna di suatu sistem. Yang terakhir ada tutorial langkah demi langkah instalasi StartUML. Persyaratan sistem, pastikan komputer Anda mempunyai persyaratan sistem minimum untuk StartUML. Biasanya ini termasuk sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
Yang pertama kita harus kunjungi situs resminya, buka browser dan kunjungi situs resmi Start UML. Yang kedua, kita akan masuk ke websitenya. Di sini tinggal klik aja Start UML dan kemudian akan muncul. Di sini saya memilih download for Windows karena saya menggunakan Windows. Yang terakhir ada sudah download, kita akan menginstalnya dengan mengklik yes, akan tampil layar seperti ini. Berarti penginstalan StartUML telah berhasil. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil dan terima kasih